kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Manusia sebagai khalifah juga makhluk dan hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba tentu punya beberapa konsekuensi yang harus dijalankan, yang harus dilaksanakan sebagai haknya seorang hamba. Baik yang berkaitan dengan Allah selaku pencipta, hablum minallah. Terlebih lagi sebagai hablum minan nas dalam berinteraksi sesama manusia, sesama makhluk. Nah, dalam berinteraksi sesama makhluk, agama sebagai pedoman undang-undang bagi kehidupan hamba, Allah ada membuat beberapa peraturan-peraturan yang harus ditaati, yang harus dilaksanakan, dan yang harus ditinggalkan. Nah, salah satu hal yang menjadi urgen bagi kehidupan manusia dalam berinteraksi sesama manusia adalah hal yang berkaitan dengan riba. Banyak ayat, banyak hadis yang menyatakan tentang keharaman riba dan bahayanya bagi kehidupan seorang muslim, yang tentu seorang muslim itu dunia bukanlah sebagai akhir daripada segala-galanya, tetapi awal daripada sebuah kehidupan yang sangat panjang, yang menjadi tujuan kita ataupun ending bagi kehidupan kita adalah di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mencoba menjelaskan beberapa hal seluk-beluk yang berkaitan dengan riba. Yang jelas, majelis mimbar Jumat ini tidak cukup bagi kita untuk mengetahui sedalam-dalamnya tentang riba, tetapi minimal mimbar Jumat yang mulia ini menjadi pemancing bagi kita untuk kita motivasikan jiwa kita, memberi semangat untuk terus belajar dan belajar tentang riba, sehingga kita bisa menjauhi dari riba dan bisa melaksanakan kehidupan ini sebuah kehidupan yang indah yang akan kita menuju kepada yaumil qiyamah. Riba adalah bahasa Arab yang juga ditranslate menjadi dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan riba. Ini sebagai definisi riba, karena sebagai kaidah al-hukmu ala syai'i far'an an tasawuri, menghukum sesuatu adalah cabang dari mengenal sesuatu. Riba bermakna lebih, yaitu yang diambil secara etimologi, secara logatan bermakna lebih, diambil daripada kata raba. Raba bermakna lebih ataupun ziyadah. Ini di dalam Al-Quran dinyatakan wa yurbis sadaqat. Wa yurbis sadaqat, hendaklah kalian itu menambah ataupun menyuburkan bagi sedekah. Artinya ziyadah. Nah, secara syar'an, secara terminologi, bahwa riba itu bermakna, ada beberapa narasi menurut para ulama, tetapi walaupun berbeda narasi dalam penyebutan makna ataupun definisi riba, substansi daripada sebuah akad riba itu jelas sama. Boleh kita katakan secara istilah bahwa riba itu adalah penetapan nilai tambahan, ataupun istilah sekarang kita penetapan bunga, atau melebihkan jumlah pinjaman pada waktu pengembalian dengan membaratkan kepada si peminjam itu sendiri. Artinya ada kata lebih. Misalnya ada orang datang kepada kita, Pak, ini rencana mau beli mobil,
ataupun mau nikah, saya kagak ada duit, kurang duit Bapak, boleh dipinjam barang 5 juta. Kemudian pemilik uang mengatakan, Anda boleh pinjam duit pada saya 5 juta, tetapi bulan depan bayar menjadi 5.500.000. Ini ada nilai lebih. Ada nilai lebih dalam pengembalian. Ada suatu penetapan di dalam akad, di mana dalam akad itu adalah memberatkan kepada peminjam duit ataupun kepada pengutang. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, yang bahayanya riba itu ibarat badut, cuman bertopeng membantu, tetapi pada hakikatnya memberatkan orang yang meminjam ataupun si peminjam. Dalam istilah bahasa kita ada dua, utang adapun pinjam. Dan kita sudah viral bahasa pinjam itu, sekalipun dalam agama berbeda antara pinjam dan utang. Berbeda substansi antara pinjam dan utang. Tetapi dalam bahasa keseharian kita, pinjam itu bermakna utang. Dan juga ini harus kita bedakan dan kita beri pengertian dalam peradaban dalam kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, riba ataupun mansya riba, dia itu ada dua. Tempat terjadi riba ada dua. Bisa saja dalam utang piutang, sebagaimana kita sebutkan tadi, dan juga bisa terjadi di dalam makanan. Di dalam makanan adalah ada beberapa makanan. Misalnya kalau dulu terjadi kita, ada pembelian padi dengan beras, ada pembelian garam dengan beras, itu terjadi di kampung-kampung kita. Antara makanan dan makanan ada lebih kurang 6 makanan yang terjadi riba. Dan ini yang menjadi dalam kebanyakan kehidupan kita, khususnya di masyarakat Aceh. Makanya bila kita telusuri beberapa ayat, sebagaimana pada ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, dalam surat Al-Mu'minun, wahai rasul, makanlah yang baik, wa'malu salihah, dan bekerjalah amal yang saleh, berbuatlah amal yang saleh. Artinya ada keterkaitan, ada hubungan antara makanan yang baik dengan amal yang saleh. Kulu minat thayyibat, artinya para pentafsir mengatakan, bahkan Imam Hasan Basri, minat thayyibat milal halal, makalah daripada yang halal. Annal halala aunun alal amali salih. Al halal aunun alal amali salih. Artinya bahwa makanan yang halal bisa mengantarkan kita kepada amal yang saleh. Amal yang saleh terlahir daripada makanan kita yang halal. Makanya seandainya kita makan makanan yang tidak halal, yang haram atau remang-remang, mungkin kita tidak sampai pada amal yang saleh, sekalipun pada akhirnya yang kita kerjakan itu amal yang saleh. Nah, ini menandakan sebuah perintah kepada kita. Kita diperintahkan untuk selalu makan makanan yang baik, makanan yang halal, sehingga lahir dalam kehidupan kita, mewarnai dalam kehidupan kita. Kita dapat membentuk karakter yang baik, sebagaimana dicontohi oleh rasul-rasul, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bahwa sebagaimana kita sampaikan tadi, riba itu hukumnya haram di dalam ajaran Islam. Banyak hadis, ayat yang menyatakan demikian. Dan bahkan ancaman, baik ancaman di dunia, lebih-lebih ancaman di akhirat. Dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah 29, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in ataitum
Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Fa illam taf'alu, jika tidak melaksanakan, artinya mereka tidak mau meninggalkan riba. Karena riba ini salah satu penyakit akut mungkin. Artinya peradaban manusia tentang riba jauh sebelumnya, jauh sebelum Nabi Muhammad diutuskan, itu sudah terjadi praktek riba dalam peradaban manusia. Makanya ayat ini, fa illam taf'alu, jika mereka tidak mau meninggalkan riba, fa'zanu biharbim minallahi wa rasuli. Allah memerintahkan kita mengangkat genderang perang. Allah memerintahkan untuk berperang melawan orang-orang yang meninggalkan, yang tidak mau meninggalkan riba. Dahsyatnya maksiat dengan riba. Jadi Allah mengizinkan berperang. Ini dalam ayat Al-Baqarah 279. Wa in tubtum, jika mereka itu mau bertobat, falakum ru'usu amwalikum, mereka mengambil yang haknya sendiri, yang modalnya sendiri, Allah akan menerima taubat mereka, dan mereka la tadlimuna wa la tudlamun, mereka tidak dirugikan dan mereka tidak merugikan. Artinya perintah Allah perang. Ini dalam dunia. Ini kalau kita kaitkan dengan hadis yang diuraikan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, bahwa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakilihi wa katibihi wa syahidaihi wa qala hum sawa. Artinya dari Jabir diterjemahkan, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang menyuruhnya riba, memerintahkan riba, orang yang menulisnya riba, dan orang yang menjadi saksi dalam transaksi riba. Artinya ini juga di dunia. Makanya selama riba itu masih berjalan, selama riba itu masih melakukan proses, terjadi proses dalam kehidupan manusia, ancaman dari Allah, bala dan azab daripada Allah. Belum lagi ada, ini yang kita tulis 10, tapi bukan 10. Bukan 10 bahaya riba sebagaimana termaktub dalam tulisan kita. Banyak kaum muslimin rahimahullah. Makanya mungkin dalam konteks kita di Aceh terjadi bermacam bala, terjadi bermacam hiruk pikuk yang membuat kita tidak tenang dalam hidup, menjalani sebuah kehidupan, baik dalam kasus kita dalam ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan politik. Mungkin di antara kita masih banyak, walaupun bukan semuanya, terjadi praktek riba yang kita jalankan, sehingga Allah marah dengan kita, sehingga Allah benci kepada kita, masyarakat Aceh. Maka beruntung bagi kita, tahun 2018 lahirnya sebuah kanun, yaitu Kanun nomor 8 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Kita tahu dan kita sadar, walaupun kanun itu ia bersifat nomor 11 tahun 2008 lahir lembaga kanun tentang lembaga keuangan syariah. Ini memang kita ketahui banyak pro dan kontra. Kita mengharapkan kepada yang kontra, harap juga maklum bahwa ini dilahirkan bukan orang yang melakukan proses kanun LKS, bukanlah seorang malaikat. Mereka tentu punya kesalahan, punya kekurangan, sehingga kanun yang dilahirkan itu tidak ataupun belum lengkap. Kita sadar. Dan juga kepada yang melahirkan kanun itu juga kita harap bersabar, walaupun banyak yang protes, bahwa kanun itu bukanlah Al-Quran, bukanlah sebuah hadis yang mungkin tidak bisa kita rubah. Maka mari kesadaran kita semua, mereka sudah punya niat yang baik untuk merubah sebuah peradaban. Memang kita akui sulit merubah sebuah peradaban.
peradaban yang sudah menjadi tradisi bagi kita sulit kita rubah, tetapi kita perlu waktu. Nah, biarkan kanun ini berjalan. Dari kanun ini sebagai sebab ataupun tidak lanjut daripada kanun 2014 kanun 2000 tahun yang ada tentang dinas syariat, tentang pelaksanaan syariat Islam, tentang laksana syariat Islam 2004 nomor 8 tentang bagaimana pelaksanaan syariat Islam. Kemudian lahir kanun 2008 nomor 11 tentang LKS dan diresmi 2019. Semoga dengan diresmikannya kanun lembaga keuangan syariat akan berlaku transaksi keuangan di Aceh yang berorientasi kepada syariat, sehingga apapun yang kita lakukan tentang keuangan di Aceh insya Allah akan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan syariat. Bila sudah demikian adanya, insya Allah bala ataupun azab ataupun kesusahan penyakit wabil khusus corona akan dihilangkan oleh Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya Allah akan sayang kepada kita dengan kita menjalankan syariat secara kafah di bumi Iskandar Mudanya. Kita yakin badai pasti berlalu insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik dan hidayah untuk benar-benar menjalankan syariat sesuai dengan Al-Quran dan hadis lewat metode-metode, undang-undang, kanun-kanun yang dilahirkan oleh pihak-pihak yang melahirkan. Mari kita bersatu padu untuk sama-sama